Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Raya Candi Lama yang semoga dijaga Allah Ta'ala. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat iman. Kita bersyukur kita masih Islam, karena Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutun haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berusahalah sebaik mungkin agar kalian tidak mati kecuali dalam keadaan Islam, kalian dalam keadaan muslim. Dan kita perlu bersyukur kita masih dalam keadaan iman, karena orang-orang kafir itu di dalam Al-Quran di surat Fussilat Allah sebutkan mereka akan diazab, mereka akan disiksa karena kekafiran mereka, dan juga karena mereka dilipat gandakan siksaannya karena tidak sholat. Mereka akan disiksa lagi karena mereka tidak puasa Ramadan. Mereka juga akan disiksa lagi karena mereka tidak zakat. Jadi begitulah orang-orang kafir itu, ternyata mereka selain daripada siksaan kekufuran mereka ditambahkan siksaan lagi karena enggak sholat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kenapa kamu diazab? Karena saya dulu tidak pernah sholat. Ya. Maka jangan dikira orang kafir itu hanya diazab karena kekafirannya saja. Mereka enggak sholat ditambah azabnya, mereka enggak zakat tambah azabnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar lahum fiha darul khuldi jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Di ayat ke-27 Allah Ta'ala berfirman, falanudhiqannal ladzina kafaru 'adzaban syadida wa lanajziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun. Maka kami akan memberikan rasa azab yang sangat keras kepada orang-orang kafir, adzaban syadida. Jamaah, kita pasti merasakan sakitnya rasa tertusuk, sakitnya panasnya rasa terbakar. Nah, bagaimana kalau Allah sebutkan adzaban syadidan, siksaan yang sangat pedih, sedangkan perbandingan api di dunia dan di neraka jauh sekali panasnya berlipat ganda. Lalu Allah Ta'ala menyampaikan, wala najziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun. Artinya, dan kami akan memberikan balasan, ya, akan kami tambahkan balasan kepada mereka aswa'al ladzi kanu ya'malun, karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan, ya, seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang mereka lakukan, mereka perbuat. Jadi dari sini, ya, para ulama tafsir memberikan pendapat bahwasanya orang-orang kafir itu selain mendapatkan adzaban syadidan, kami juga akan memberikan siksaan tambahan karena mereka tidak sholat, tidak zakat, dan tidak melakukan apa yang kaum muslimin lakukan. Nah, jadi kemudian jamaah, ya, itulah pentingnya kita bersyukur kepada Allah tentang iman kita ini, ya. Syukur kita diberikan keimanan. Maka mereka orang-orang kafir itu akan saling menuduh di akhirat, karena mereka merasa diajak untuk menjadi kafir, diajak untuk menjadi musyrik, diajak untuk menjadi ahli maksiat. Mereka akan saling berbantah-bantahan. Allah Ta'ala berfirman di ayat ke-29 surat Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Wa qala alladhina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Dan orang-orang kafir itu akan mengatakan, Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, arinal ladzaini adallana, tolong tunjukkan orang yang menyesatkan kami, dua kelompok yang menyesatkan kami. Jadi kalau orang itu sudah di depan pengadilan, dia akan mencari teman, dia akan menuduh ya. Siksaan sudah di depan mata, dia akan cari-cari, ini yang salah, dia yang salah, tolong datangkan ke sini ya. Dia akan cari kambing hitam, dia akan cari teman-temannya. Arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Maka di sekitar kita akan ada banyak orang yang mengajak maksiat, akan ada orang yang mengajak untuk judi, mengajak untuk maksiat berzina, mengajak untuk berbuat kesyirikan, datang ke paranormal. Pak, datang ke alamat ini, kamu akan diberikan petunjuk, tapi syaratnya bawa ayam hitam atau kambing yang hitam ya, seluruhnya hitam. Akan ada banyak di sekitar kita yang membawa kepada kekafiran, mengajak murtad. Jadi jangan mengikuti mereka. Kita harus pertahankan keimanan kita, karena di akhirat nanti Allah akan gambarkan seperti ini. Ya Allah, tolong datangkan orang-orang yang menyesatkan saya dulu. Mereka itu yang menyesatkan saya, mereka yang bawa-bawa saya. Nah, naj'alhuma tahta aqdamina, akan kami injak-injak mereka, kami jadikan mereka di bawah telapak kaki kami, liyakuna minal asfalin, agar mereka termasuk orang-orang yang hina. Jadi itu diajak, terus di akhirat mereka akan ya saling berbantah-bantahan. Loh, kamu yang mengajak saya, kamu yang mengikuti saya. Semuanya tidak akan mengaku dan semuanya akan kena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu berhati-hati jamaah Allah. Kita selama di dunia perlu menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang istiqomah. Lanjutan ayatnya sudah Allah sampaikan. Kamu jangan seperti itu, menjadi orang yang pelin-pelan, diajak sana oke, diajak maksiat oke, diajak musyrik oke. Ya, kita harus kuat, harus istiqomah. Makanya di ayat setelahnya Allah Ta'ala menyampaikan, surat Fussilat ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Allah Tuhan saya. Kalau sudah mengaku Allah Tuhan saya, dia harus tahu konsekuensinya. Allah Tuhan saya, harus nyembahnya nyembah Allah. Allah Tuhan saya, Allah Maha melihat, harus kita menjaga diri dari maksiat, menjaga diri kesyirikan. Summastaqamu, lalu dia istiqomah ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan menjaga dia. Jadi di sini istiqomah diperlukan untuk kita ya menjadi orang yang kuat jamaah rahmatullah ya. Abu Bakar As-Siddiq memberikan penjelasan tentang ayat ini, yaitu orang-orang yang mereka mempertahankan keimanannya, mempertahankan tauhidnya dengan baik. Di zaman ini jamaah rahimakumullah sangat sulit menjaga keimanan. Kita merasa banyak beribadah, tapi apakah kita sudah yakin, sudah percaya Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan? Apakah kita sudah yakin Allah Maha kuat sehingga bisa menolong, membantu kita? Maka zaman ini zaman penuh fitnah ya. Sulit untuk menjadi orang yang menjaga keimanan kita. Jadi di antara hal yang paling penting yang harus kita minta kepada Allah dari semua hal adalah, ya Allah, jadikanlah saya orang yang istiqomah gitu. Dan inilah yang sering kita baca, setiap sholat kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus, yang maksudnya jadikanlah saya
jadi orang istiqomah ya. Maka Abu Bakar memberikan penjelasan, orang yang termasuk ayat ini adalah orang yang menjaga tauhidnya dengan baik, dia menjaga penyembahannya kepada Allah dengan baik, dengan kuat ya, istiqomah. Kalau sudah istiqomah, malaikat akan datang kepada mereka, Allah takhafu, mereka tidak ada kekhawatiran sama sekali tentang urusan masa depan ya, dunia dan akhirat. Maka tafsirnya dari ayat ini adalah ketika meninggal dunia mereka itu enggak khawatir, tidak menangis, mereka bahkan bisa tersenyum. Allah takhafu wala tahzanu, malaikat ketika sakaratul maut akan mendatangi mereka, jangan sedih, jangan engkau takut. Jadi kadang-kadang ya bisa tersenyum ketika sakaratul maut. Itulah kefadilahnya, keutamaan orang-orang yang istiqomah ya, bisa tersenyum. Wala tahzanu, dan jangan kau bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan kabarkanlah berita gembira dengan surga yang mana sudah disediakan untuk kalian. Jadi inilah keistimewaan istiqomah jamaah rahimakumullah. Istiqomah memegang tauhid ya, menjaga hubungan kita, menyembah kita kepada Allah Ta'ala ya, menjaga diri dari kesyirikan, menjaga diri dari kekufuran. Maka itu penting sekali untuk kita genggam di akhir zaman yang banyak fitnah ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, keistiqomahan agar kita selalu lurus ya, berjalan di jalan yang benar. Baik jamaah Allah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan saya lisan maupun perbuatan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.